Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sifa dengan NIM 1710621097 dari Prodi S1 Bisnis Digital. Di sini saya akan mempercayakan hasil penelitian saya, yaitu yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan Digital, Keamanan, Kemudahan, dan Kegunaan Sistem Pembayaran QRIS terhadap pendapatan UMKM di Lamongan. Dengan dosen pembimbing saya itu yaitu Profesor Dr. Nazir Ahmad, dosen pembimbing 2 yaitu Diana Noverini, dan selaku ketua sidang yaitu Dr. Rina Parlina, penguji 1 Profesor Dr. Korioana, dan penguji 2 yaitu Bu Siti Fatimah Yahra. Adapun topik pembahasan yang dibahas dalam presentasi kali ini yaitu di bab 1 pendahuluan mengenai latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Di bab dia yaitu mengenai kajian pustaka di mana mencakup teori pendukung, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan hipotesis. Bab 3 yaitu mengenai metode penelitian, operasional variabel teknis, pengumpulan data, dan teknik analisis data. Di bab 4 yaitu hasil dan pembahasan yang mengenai deskripsi data hasil analisis dan pembahasan, dan bab 5 yaitu ada penutup yang ada di situ yaitu kesimpulan, saran, dan implikasi. Baik, yang pertama adalah latar belakang dari penelitian ini dilakukan. Nah, perkembangan teknologi sangat pesat di Indonesia telah memberikan manfaat yang besar di berbagai bidang, termasuk di bidang ekonomi. Salah satu dari penerapan sebuah teknologi yaitu munculnya finansial teknologi. Nah, finansial teknologi ini muncul salah satunya yaitu adalah mengenai sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Nah, sistem pembayaran itu adalah Standar Nasional Quick Response Codes ataupun biasa kita kenal dengan KRIS. Nah, KRIS ini sudah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur nomor 21 garis miring 18 garis miring PADG garis miring 2019 tentang implementasi KRIS itu sendiri. Ya, bisa dilihat pada daftar tabel di samping, pada tahun 2024 jumlah pengguna kris itu eh, mengalami peningkatan di mana mencapai 49,90 sampai 51 juta jiwa, dan jumlah merchantnya yaitu sekitar 31,86 sampai 33 juta jiwa. Nah, bisa dilihat dari data ini, yaitu mayoritas dari pengguna kris ini adalah merchant-merchant ataupun pedagang-pedagang yang berjualan dengan memanfaatkan financial technology ini sebagai salah satu sistem pembayaran mereka. Nah, menurut data asosiasi dari sistem pembayaran atau ASPI, tren transaksi ini tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Nah, pada tahun 2020 baru ada sekitar 5 juta transaksi. Namun, pada tahun 2024 itu sudah ada 494 juta transaksi dengan nilai total sekitar 52 triliun. Nah, dari data yang ditampilkan oleh ASBI ini menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan kris yang melonjak tajam dari tahun 2020 sampai 2024 dengan total transaksinya itu ada sekitar 52 triliun. Nah, penelitian ini dilakukan di Lamongan. Eh, Kenapa? Karena Kabupaten Lamongan ini adalah salah satu kota metropolitan ataupun gerbang Kartosusila di wilayah timur Pulau Jawa. Nah, ini menjadi hal yang penting bagi saya untuk melakukan penelitian ini karena saya ingin melihat apakah di sebuah kabupaten itu, terutama Lamongan, penggunaan QRIS ini sudah maksimal atau belum dalam dari segi pendapatan UMKM-nya. Nah, adapun pertanyaan penelitian yang mencakup dalam penelitian ini yaitu apakah literasi keuangan digital memiliki pengaruh terhadap pendapat UMKM? Apakah keamanan sistem pembayaran kris memiliki pengaruh terhadap pendapat UMKM? Apakah kemudahan sistem pembayaran kris memiliki pengaruh terhadap pendapatan UMKM? Dan apakah kegunaan sistem pembayaran kris memiliki pengaruh terhadap pendapatan UMKM? Dan tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk menganalisis dan menguji apakah literasi keuangan digital terhadap pendapatan UMKM di Lamongan, menganalisis dan menguji pengaruh keamanan sistem pembayaran kris terhadap pendapatan UMKM, menganalisis dan menguji pengaruh kemudahan sistem pembayaran kris terhadap pendapatan UMKM, dan menganalisis dan menguji pengaruh kegunaan sistem pembayaran kris terhadap pendapatan UMKM di Kabupaten Lamongan. Nah, ada pun landasan teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu adalah teori TAM. Nah, teori TAM ini yang pertama kali dia juga dipublish pada tahun 1989 untuk membahas tentang teori penerimaan sebuah teknologi baru. Nah, kombinasi antara persepsi kemudahan dan kegunaan sangat menentukan niat pengguna untuk mengadopsi fintech.
finansial teknologi ini. Nah, jika platform mudah untuk digunakan dan manfaat, maka penerimaan teknologi sangat akan meningkat secara substansial. Nah, penggunaan teori TAM ini juga berdasar eh, dari sebuah penggunaan teknologi baru di masyarakat, yaitu tentang penggunaan kris. Apakah bisa dilihat kemudahan dan kegunaannya? Ketika kegunaan dan kemudahan ini dirasakan oleh masyarakat, dalam hal ini adalah para pelaku usaha atau UMKM, maka cara secara langsung akan meningkatkan jumlah pendapatan mereka karena ada rasa kemudahan dan manfaat di situ. Kemudian yang kedua adalah literasi keuangan digital. Pratiwi dan Saifullah mengatakan bahwa literasi keuangan digital adalah kemampuan individu dan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif dan efisien. Rahayu dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa literasi keuangan digital merupakan gabungan antara konsep literasi keuangan dan pemanfaatan dari platform digital itu sendiri. Kemudian keamanan. Nah, Garfinkel dan Lithops dalam bukunya menyatakan bahwa keamanan itu adalah usaha untuk melindungi dan menjamin tiga aspek terpenting dalam dunia, yaitu siber, kerahasiaan data, dan keutuhan data. Nah, Azhari dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa keamanan data muncul pada upaya perlindungan informasi agar tidak diakses, digunakan, diungkapkan, diubah, dirusak, ataupun diganggu oleh pihak yang berwenang. Nah, keamanan kritis menjadi salah satu faktor yang penting dalam variabel penelitian ini karena apakah keamanan itu menjadi faktor tertentu dalam dalam pengaruhnya terhadap pendapatan UMKM. Apakah persepsi masyarakat tentang keamanan data yang bocor dan sebagainya itu menjadi pengaruh terhadap pendapatan UMKM. Kemudian yaitu adalah kemudahan. Nah, Solihah dan Nur Hapsari menyatakan bahwa kemudahan penggunaan merujuk pada tingkat keyakinan seorang bahwa suatu teknologi itu dapat dioperasikan dan memerlukan usaha yang banyak. Nah, Van Kates dan Davis dalam bukunya menyatakan bahwa kemudahan adalah ketika seorang merasa mudah dalam menggunakan suatu sistem. Kemudian ada itu kegunaan. Prena dan Dewi menjelaskan bahwa persepsi kegunaan rujuk pada sejauh mana seseorang meyakini bahwa penggunaan suatu teknologi itu memberikan peningkatan terhadap aktivitas kerja. Hendry dalam berita juga mengumpulkan bahwa persepsi kegunaan memiliki dampak positif terhadap minat individu dalam menggunakan kris yang nantinya akan meningkatkan pendapatan. Nah, kemudian dalam variabel pendapatan, teorinya adalah dari Marfuah dan Hartiah mengartikan pendapatan adalah peningkatan bruto pada aset atau penurunan kewajiban. Ramadan juga mengatakan bahwa pendapatan atau revenue adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu. Ya, adapun kerangka teori dan hipotesis dalam pernyataan ini yaitu pengaruh langsung antara literasi keuangan, keamanan, kemudahan, dan kegunaan. Dengan disimpulkan bahwa hipotesis penelitian pada penelitian itulah H1 terdapat pengaruh literasi keuangan itu terhadap pendapatan UMKM, kemudian H2 terdapat pengaruh keamanan kredit terhadap pendapatan UMKM, H3 terdapat pengaruh kemudahan kredit terhadap pendapatan UMKM, dan H4 terdapat pengaruh kegunaan kredit terhadap pendapatan UMKM. Nah, metode penelitian yaitu waktu dan tempat dimulai pada akhir Juni tahun 2025 dilaksanakan secara daring melalui platform Google Form dengan menyebarkan kuesioner kepada pelaku usaha UMKM yang berada di Kabupaten Lamongan. Dengan metode penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Kemudian sampelnya yaitu sebanyak 100 UMKM menggunakan rumus Taro Yamani dengan total populasi sekitar 36.000, kemudian dikecilkan populasinya. Kemudian dengan menggunakan rumus sampling dari Taro Yamani didapatkan bahwa penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100 UMKM. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer, kemudian populasinya adalah seluruh pelaku UMKM Kabupaten Lamongan yang memiliki KRIS sebagai satu media pembayaran. Nah, adapun teknik pengumpulan data dan analis data ini adalah uji analisis, uji instrumen yang mencakup uji validitas dan reliabilitas, kemudian uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Kemudian karena penelitian ini adalah meneliti mengenai analisis regresi linear berganda, maka terdapat juga analisis regresi linear berganda. Dan uji hipotesis diuji dengan uji T, uji F, dan uji koefisien determinan. Baik,
Sekarang masuk ke dalam hasil penelitian itu sendiri. Nah, data dari deskripsi data atau profil responden bisa dilihat dari eh, gambar samping bahwa mayoritas responden dalam penelitian adalah laki-laki, yaitu sebanyak 63 responden ataupun sekitar 63% eh, dalam penelitian ini mengenai jenis kelamin, di mana sisanya yaitu sudah 37% yaitu adalah perempuan. Nah, umurnya dalam penelitian ini adalah bisa diberikan bahwa sebagian ataupun paling banyak pelaku UMKM yang memiliki keris itu adalah mereka berada pada umur sekitar 20 sampai 25 tahun dengan jumlah persentase sekitar 41%. Nah, kenapa 20 sampai 25 tahun menjadi hal yang tertinggi? Karena eh, generasi muda sekarang ataupun Gen Z ini adalah sudah melek terhadap teknologi digital. Artinya dimanapun mereka berada, mereka akan sangat memanfaatkan yang mananya financial teknologi dalam menunjang usaha mereka. Dalam hal ini adalah penggunaan kris. Dengan kemudian yang kedua yaitu adalah lebih dari 30 tahun usianya sekitar 33%. Kemudian 26 sampai 30 tahun yaitu sekitar 20% dan kurang dari 20 tahun itu hanya 2% saja. Ya, kemudian pendidikan. Pendidikan yang paling banyak menggunakan turis dalam kinerja UMKM-nya di Kabupaten Lampung itu adalah pendidikan terakhirnya yaitu adalah SMA dengan 68%. Kemudian yang kedua yaitu adalah SMP dengan 19% dan S1 sebesar 13% dan SD dan S2 kosong, tidak ada eh, yang memilih pilihan itu. Kemudian pendapatan UMKM per bulan. Nah, didapatkan bahwa dari aspek pendapatan, sebagian besar UMKM itu memiliki penghasilan antara 1.500.000 hingga 3 juta per bulan dengan 38%. Ini adalah yang terbanyak. Kemudian disusul dengan yang berpenghasilan 3 juta sampai 5 juta, yaitu 35%, dan hanya 11% atau 11 responden yang memiliki pendapatan lebih dari 5 juta. Sementara sisanya berpendapatan lebih dari 1,5 juta yang berjumlah 16 responden. Nah, eh, kemudian selanjutnya itu adalah uji validitas. Nah, hasil uji validitas pada tabel di samping melihatkan 10 pernyataan pada variabel literasi keuangan yang diuji sebanyak 7 pernyataan dinyatakan valid, sementara 3 lainnya tidak valid. Dengan demikian, analisis saja hanya akan melibatkan 7 pernyataan. Kemudian variabel keamanan dari 10 pernyataan hanya 6 yang valid dan 4 lainnya tidak valid. Kemudian variabel kemudahan juga dari 10 pernyataan ada 4 yang tidak valid dan 6 yang valid. Kemudian variabel kegunaan dari 10 pernyataan sebanyak 5 yang valid dan 5 yang tidak valid. Maka untuk diuji selanjutnya yaitu hanya 5 model pernyataan. Kemudian dari pendapatan yaitu eh, ada dari 10 pernyataan ada 6 yang valid dan 4 yang tidak valid. Kemudian uji reliabilitas, di mana berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas, seluruh variabel mempunyai nilai Cronbach's alpha lebih besar daripada 0,6, yang berarti variabel identitas keuangan, keamanan, kemudahan, dan kegunaan dan pendapatan dapat dikatakan reliable. Nah, kemudian uji normalitas. Di sini uji normalitas menggunakan uji one sample Kolmorogov dengan diperoleh nilai asimsiknya yaitu lebih besar daripada 0,05, yakni berada pada angka 0,200. Untuk itu, dapat disebutkan bahwa variabel pada penelitian yakni literasi keuangan digital, keamanan, kegunaan, kemudahan, dan pendapatan memiliki distribusi data yang normal, sehingga penelitian dapat dilanjutkan ke tahap pengujian selanjutnya. Nah, kemudian dalam uji asumsi klasik, bisa dilihat di samping bahwa berdasarkan hasil data pada uji multikolinearitas di atas diperoleh nilai FIF variabel X1, yakni literasi keuangan digital sebesar 1,145, lebih kecil dari 10 serta nilai toleransi yaitu 0,873. Nah, ini lebih besar daripada 0,1. Nah, nilai eh, variabel dinyatakan eh, tidak ada multikoloritas nilai apabila nilai nilai toleransinya itu lebih besar daripada 0,1 dan nilai FIF-nya
itu lebih kecil daripada 10. Nah, bisa dilihat di samping bahwa dari variabel literasi keuangan digital, keamanan, kemudahan, kegunaan memiliki nilai FIF lebih kecil daripada 10 dan nilai toleransi lebih besar daripada 0,1. Maka dari penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas. Kemudian selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Nah, berdasarkan hasil pengujian di samping menunjukkan bahwa nilai signifikan literasi keuangan digital adalah 0,396 yang lebih besar daripada 0,05. Kemudian signifikasi keamanan sebesar 0,335 lebih besar daripada 0,05 dan variabel kemudahan kemudian kemudian sini variabel kegunaan sebesar sistem pembayaran sebesar 0,61 sehingga boleh kesimpulan penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Kemudian selanjutnya yaitu uji regresi linear berganda. Nah, koefisien variabel literasi keuangan digital itu sebesar 0,124. Artinya, jika nilai X1 meningkat, maka variabel pendapatan akan meningkat sebesar 0,124 juga. Kemudian variabel keamanan sebesar 0,138, artinya variabel pendapatan juga akan meningkat sebesar 0,138. Variabel kemudahan yaitu 0,215, maka pendapatan juga akan meningkat sebesar 0,215. Kemudian variabel kegunaan sistem PMGS itu memiliki nilai koefisien sebesar 0,272 yang artinya jika nilai X4 itu meningkat maka variabel pendapatan akan meningkat sebesar 0,272. Nah, dari hipotesis yang telah diuji dari penelitian ini didapatkan bahwa nilai signifikansi variabel literasi keuangan digital itu sebesar 0,002. Nilai signifikansi dari keamanan yaitu 0,004, kemudian yaitu 0,001 dan kegunaan sistem pembayaran itu 0,000. Nah, eh, hipotesis dapat diterima atau berpengaruh apabila nilai signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05. Nah, dalam penelitian ini nilai signifikansinya itu adalah semuanya lebih kecil. Maka hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 3 dan 4 itu diterima. Artinya terdapat pengaruh antara variabel X1, X2, X3, X4 terhadap Y, yaitu variabel pendapatan. Nah, kemudian yaitu adalah uji F eh, ataupun uji simultan. Nah, berdasarkan tabel hasil uji F di atas diperoleh nilai F itu sebesar 23,128 yang yaitu lebih besar daripada F tabel sebesar 2,467. Kemudian pada nilai signifikansinya sebesar 0,000 yang lebih kecil daripada 0,05 sehingga disimpulkan bahwa literasi keuangan digital, keamanan, kemudahan dan kegunaan sistem pembayaran kris memiliki pengaruh positif signifikan secara simultan atau secara bersama-sama terhadap pendapatan UMKM di Lamongan. Nah, kemudian uji keovian terminan ataupun uji R menyebutkan bahwa nilai adjusted R square sebesar 0,472. Artinya, menunjukkan bahwa variabel bebas yang berpengaruh pada variabel ini yakni literasi keuangan digital, keamanan, kemudahan, dan kegunaan sistem pembayaran kris memiliki pengaruh terhadap variabel terikat yakni pendapatan sebesar 47,2%. Sedangkan 59,28% lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Nah, dari pembahasan tadi disimpulkan bahwa hipotesis satu itu eh, terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan dengan nilai signifikansinya itu sebesar 0,002 yang lebih kecil daripada 0,05 dan nilai terhitung sebesar 3,064 yang lebih besar dari TTP sebesar 1986. Penelitian penemuan hasil itu juga sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Pida Damansar, Idawati dan Pratama dan Anggreni yang menyatakan bahwa pengetahuan literasi digital itu yang baik akan meningkatkan kinerja usaha yang akhirnya akan berdampak pada pendapatan usaha. Nah, pada hipotesis 2, hasil analisis menunjukkan bahwa variabel keamanan berpengaruh positif dan juga terhadap pendapatan dengan signifikansi sebesar 0,003 yang lebih kecil daripada 0.
0,5 dan nilai T hitung sebesar 2,935 yang lebih besar dari T tabel yaitu sebesar 1,986. Nah, penelitian ini jalan dalam penelitian dilakukan oleh Rahman, Setiawan dan Wahyuni dan Risma ini yang menyatakan bahwa faktor keamanan menjadi bagian penting dalam transaksi non tunai akhirnya akan membuat pengguna merasa aman dan akan berkontribusi terhadap pendapatan usaha. Kemudian hipotesis 3, eh, hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil daripada 0,05. Nah, penemuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Balkis, Alicia dan Dewi, dan Sivia dan Soleha yang menyatakan bahwa kemudahan dalam bertransaksi menggunakan kredit akan berdampak pada pendapatan UMKM. Kemudian hipotesis 4 yang menyatakan bahwa hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kegunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan dengan nilai signifikansinya sebesar 0,000 lebih yang lebih kecil daripada 0,05. Nah, penilaian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprilian, Alicia dan Dewi menyatakan bahwa manfaat yang dirasakan dalam penggunaan kris itu ataupun penggunaan sebuah teknologi oleh pelaku usaha atau dalam hal ini kris akan berdampak pada faktor lain yaitu pendapatan usaha. Ya, kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, literasi keuangan digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM di Lamongan. Keamanan kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM di Lamongan. Kemudahan kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM di Lamongan. Dan kegunaan kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM di Lamongan. Nah, adapun implikasi dari penelitian ini yaitu eh, penelitian ini mendukung teori TAM bahwa kemudahan dan manfaat itu manfaat penggunaan teknologi mempengaruhi keputusan dalam penggunaannya. Nah, literasi keuangan yang baik juga akan meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan penggunaan teknologi. Literasi yang baik pada akhirnya akan mengembangkan penggunaan kuris yang akhirnya berdampak pada pendapatan UMKM. Itu adalah implikasi secara teoritis. Nah, secara praktis, temuan penelitian ini memberikan bukti bahwa semakin baik pemahaman mereka tentang kegunaan digital, serta semakin tinggi persepsi terhadap keamanan dan kemudahan penggunaan dan semakin besar pula peluang untuk meningkatkan efisiensi dan pendapatan usaha. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, cakupan penelitian ini hanya berada di sekitar Kabupaten Lamongan. Yang kedua, penelitian ini hanya memfokuskan analisis pada 4 variabel utama, yaitu literasi keuangan digital, persepsi keamanan, kemudahan, dan kegunaan. Kemudian pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini memiliki keberhasilan dalam menangkap secara dalam proses adopsi kris oleh pelaku UMKM. Nah, adapun rekomendasi penelitian selanjutnya, yaitu yang pertama, penelitian di masa depan disarankan untuk memperluas cakupan wilayah studi agar mencakup daerah dengan karakteristik yang lebih bervariasi, baik dari sisi urbanisasi, ketersediaan infrastruktur digital, maupun kondisi sosial ekonomi. Kemudian penelitian lanjutan diharapkan mampu mengembangkan kerangka variabel dengan menambahkan variabel-variabel lain yang berpotensi mempengaruhi pendapatan UMKM. Nah, penelitian selanjutnya juga disarankan untuk melakukan pendekatan penelitian lain yaitu menggunakan penelitian kualitatif ataupun mix method dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Baik, itu adalah presentasi saya mengenai hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh literasi keuangan digital, keamanan, kemudahan dan kegunaan terhadap sistem pembayaran kris di Kabupaten Lamongan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.